Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul The Effect of Salicylic Acid and Glucose on Biochemical Trait and Taxane Production in a Taxus baccata culture. Taxus baccata termasuk ke dalam Gymnospermae, famili Taxaceae yang terdiri dari 8 taxus. Taxus baccata di dalamnya terdapat senyawa sekunder yang disebut dengan taxanes atau toxoid yang diekstraksi dari kulit bagian dalam berbagai spesies. Taxus bertujuan untuk pengobatan taksol atau paklitaxel yang dikenal sebagai anti kanker alami yang paling efektif melawan dari berbagai jenis kanker, baik itu kanker ovarium, kanker hati, kanker darah, dan terkait AIDS sarkoma Kaposi. Tingkat pertumbuhan dan reproduksi taksus ini sangat rendah. Kandungan taksol sekitar 0,01 sampai 0,05% dan tingginya proses purifikasi. Hal ini dikarenakan terdapat kandungan lebih dari 400 senyawa taksol. Oleh karena itu, kultur sel dalam jaringan tanaman terdapat alternatif untuk memproduksi takson. Kemampuan mengontrol produksi secara tepat bisa menggunakan bioreaktor untuk produksi skala industri dan memudahkan ekstraksi. Pemilihan senyawa biotik dan antibiotik dapat meningkatkan SM biosintesis dan dapat mengakumulasikan melalui induksi pertahanan sistem. Menambahkan glukosa ke dalam media kultur dapat meningkatkan tekanan osmotik dan menginduksi stres osmotik di dalam kultur. Penurunan penyerapan air oleh jaringan dapat mengurangi pertumbuhan dan menghasilkan berbagai perubahan fisiologi dan morfologi. Polyalmonitol dan sorbitol serta glukosa dan sukrosa merupakan agen osmotik yang biasanya digunakan untuk menginduksi dan meningkatkan osmotik. Peran jasmonic acid atau JE dan salicylic acid atau SE dalam memicu produksi SM dalam sel tanaman dan kultur jaringan dapat meningkatkan hasil taksan dalam kultur jaringan taksus. Pada jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang efek pretreatment SE dan kadar glukosa yang berbeda pada pertumbuhan, fisiologi, biokimia, dan sifat-sifat metabolisme budaya kalus taksus baccata untuk pertama kalinya. Jurnal ini memiliki aplikasi di manajemen dan eksploitasi komersial dari taksus baccata yang dikendalikan kultur sel dan jaringan untuk produksi semi industri yang penting seperti taksol senyawa anti kanker dan taksanes lainnya. Baik, sekarang saya akan menjabarkan bahan dan metode yang digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama, bahan tanaman dan induksi kalus. Pertama-tama kita ambil batang yang sehat dan muda dari tanaman Taxus baccata yang tumbuh di Universitas Syahid Beheshti di Evin, Tehran. Lalu kita gunakan batang ini sebagai explant. Nah, permukaan explantnya kita sterilisasi dengan etanol 70% selama 30 detik dan sodium hipoklorit 1,5% selama 14 menit. Kemudian dibilas 3 kali dengan air steril. Lalu explantnya kita potong menjadi bagian-bagian kecil seukuran 1 cm. Kemudian explant ini kita kultur pada media tanam gembes B5. Nah, pada medianya kita tambahkan dengan 6 mg liter asam 2,4 diklorofenoksiasetit atau 2,4D, 0,5 mg quinotin, 30 gram sukrosa ya, dan 8 gram liter agar. Lalu kita inkubasikan selama 30 hari pada suhu 25 derajat Celcius dalam ruang gelap untuk aplikasi induksi kalus selanjutnya. Nah, selanjutnya pembuatan kultur kalus dan perlakuannya. Kalus Taxus baccata yang homogen kita dapatkan dari beberapa subkultur pada media tanam gembes B5 yang kita kemudian tambahkan dengan 3 mg liter 2,4D, 0,5 mg liter asam gibberellin, 30 gram liter sukrosa, dan 8 gram liter agar sebagai media proliferasi kalus. Lalu kita inkubasikan pada suhu 25 derajat Celcius dalam ruang gelap. Nah, untuk perlakuan eksperimentalnya, kita siapkan dengan membagi kalus segar yang berumur 3 bulan sebanyak 3 gram ke dalam 2 kelompok. Nah, yang pertama,
Ini kelompok yang pertama sebelumnya kita beri perlakuan dengan 5 SA atau salisilat acid atau asam salisilat ya, selama 22 jam, dan kemudian disubkulturkan ke media yang mengandung kadar glukosa yang berbeda-beda, mulai dari 0,5% hingga 3%. Nah, untuk gambar di samping itu ada di kelompok 2, jadi ini terbalik ya. Kemudian yang kedua, pada kelompok kedua ini hanya diberi perlakuan dengan konsentrasi glukosa yang sama, jadi tanpa penambahan SA, dan ini ada pada kelompok 1 di gambar samping. Nah, untuk sampel kultur kontrol tidak diberi perlakuan, lalu kita panen kalusnya setelah 21 hari, kemudian kita analisis. Selanjutnya, metode untuk uji morfologi, pertumbuhan, fisiologis, dan viabilitas kalus. Kalus yang sudah diberi perlakuan kita golongkan ke dalam 5 kelompok berdasarkan Browning Intensity BI atau intensitas pencoklatan kalus selama 21 hari dalam kultur. Mereka diurutkan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Sampel kalus dipisahkan dari media padat dan kemudian ditimbang untuk menghitung berat segar atau fresh weight. Lalu kalus tersebut kita beku keringkan selama 2 hari. Setelah itu kita hitung berat keringnya atau dry weight atau DW. Nah, selanjutnya metode penentuan H2O2. Kandungan senyawa hidrogen peroksida H2O2 ditentukan dengan metode spektrofotometri. Sebelumnya, untuk pengujian kandungan senyawa-senyawa atau kandungan pada tanaman, ini rata-rata menggunakan spektrofotometri. Jadi selanjutnya kita akan banyak lihat pengujian yang menggunakan spektrofotometri pada jurnal ini. Kembali pada pembahasan penentuan H2O2. Jadi di sini untuk menguji kadar H2O2 kita ambil 0,5 gram sel-sel yang segar dari Taxus baccata, lalu kita homogenisasi dalam asam trikloroasetat 0,1%, lalu kita sentrifuge pada kecepatan 15.000 kali gravitasi selama 15 menit. Kemudian setelah disentrifuge 500 mikrolit dari supernatannya kita tambahkan ke dalam 500 mikrolit fosfat buffer 10 mmol dengan pH 7 dan 1000 mikrolit Ki atau kalium iodin 1 molar. Nah, lalu untuk absorbansinya kita catat absorbansinya atau penyerapannya pada panjang gelombang 390 nanometer, dan konsentrasi H2O2 ini kita hitung ya menggunakan kurva standar H2O2 sendiri. Selanjutnya, uji peroksidasi lipid. Nah, analisis peroksidasi lipid ini kita lakukan berdasarkan metode Health and Packer 1968, yaitu dengan mengukur jumlah MDA atau malondialdehyde yang dihasilkan oleh asam thiobarbiturat atau TBA menggunakan metode spektrofotometri. Yaitu yang pertama-tama ya kita ambil 0,3 gram kalus segar, lalu kita campurkan ke dalam 1500 mikrolit asam trikloroasetat 1% atau TCA, lalu kita sentrifuge. Setelah sentrifugasi yaitu pada kecepatan 10.000 kali gravitasi selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius, kita ambil 1000 mikrolit supernatannya, lalu kita tambahkan dengan 0,5
asam tiobarbiturat dalam 20% asam trichloroasetat. Lalu homogenatnya kita panaskan pada suhu 95 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, jumlah MDA ditentukan dengan mengurangi absorbansi dari 600 menjadi 532 nanometer menggunakan koefisien asistensi dari 155 mmol pangkat min 1 cm pangkat min 1. Selanjutnya penentuan aktivitas enzim atau pengujian aktivitas enzim pada tanaman Bacchatus ya, Taxus Bacchatus. Nah, enzim yang kita uji kali ini atau yang diuji pada jurnal ini itu ada GPX, APX, CAT, SOD, PPO, dan PAL. Untuk ekstraksi enzim antioksidatif ini kita ambil 0,5 gram kalis segar dihomogenkan dalam 50 mmol fosfat buffer pada pH 7 yang mengandung 1 mmol EDTA dan 1% PVP. Lalu kita setelah dihomogenkan melalui proses sentrifugasi dengan kecepatan 10.000 kali gravitasi selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius, fraksi supernatannya kita gunakan untuk menentukan aktivitas enzim. Nah, setelah itu kita lanjut ke pengujian aktivitas enzimnya. Yang pertama, guaiacal peroxidase atau GPX. Nah, untuk aktivitas GPX ini dikuantifikasi mengikuti protokol Mealy and Chance, di mana campuran reaksi yang digunakan untuk pengujiannya terdiri dari 10 mmol guaiacal, 40 mmol H2O2, dan 50 mmol fosfat buffer pada pH 7. Aktivitas GPX diuji dengan menggunakan 2,5 ml campuran reaksi dan 75 mikrolit ekstrak enzim pada panjang gelombang cahaya yang digunakan 470 nanometer selama 3 menit. Dan kita ukur aktivitas GPX ini berdasarkan koefisien asistensi dari 25,5 mmol pangkat min 1 cm pangkat min 1. Untuk selanjutnya, pengujian ascorbat peroksidase atau APS. Untuk pengujian aktivitas enzim APS ini, kita kuantifikasi dengan menambah 150 mikrolit ekstrak enzim ke dalam 1000 mikrolit campuran reaksi yang terdiri dari potasium fosfat buffer seperti sebelumnya sama ya, 50 mmol, pH-nya 7, EDTA 0,1 mmol, asam ascorbat 0,5 mmol, dan H2O2 0,15 mmol. Nah, pengujian ascorbat peroksidase ini kita tentukan absorbansinya pada panjang gelombang 290 nanometer. Dan koefisien asistensi yang digunakannya adalah 2,8 mmol pangkat min 1 cm pangkat min 1. Kemudian enzim katalase ya. Untuk aktivitas enzim CAT ini kita gunakan berdasarkan pengujiannya kita berdasarkan pengurangan absorpsi H2O2 dalam 30 detik pada panjang gelombang cahaya 240 nanometer. Nah, adapun campuran reaksi yang digunakan dalam pengujian aktivitas katalase ini itu terdiri dari potasium fosfat buffer 50 mmol pH 7 dan 15 mmol H2O2 bersama dengan 50 mikrolit ekstrak enzim. Sedangkan untuk koefisien asistensi yang digunakan dalam metode spektrofotometri ini adalah 39,4 mmol pangkat min 1 cm pangkat min 1. Selanjutnya, enzim superoksid dismutase. Untuk pengujian aktivitas enzim SOD ini pada dasarnya kita tentukan sebagaimana yang disebarkan oleh Xenopolitis Andrews 1977, yang mana campuran reaksi yang digunakan untuk pengujian superoksid dismutase ini adalah potasium
Fosfat buffer 50 mmol, pH-nya 7,8. Kemudian ada EDTA 0,1 mmol, 75 mikrolit nitrobul tetrazolium atau NBT, metionin 13 mmol, 2 mikrolit molar riboflavin, 100 mikrolit ekstrak enzim. Lalu campuran reaksinya ini kita kocok, lalu kita letakkan 50 cm di bawah light bulb yang terdapat 8 lampu fluorescen 15 watt selama 10 menit. Nah, reaksinya kemudian kita akhiri dengan mematikan lampu, dan absorbansinya kita catat pada panjang gelombang cahaya 560 nanometer. 1 unit dijelaskan dalam jurnal ini bahwasanya 1 unit aktivitas enzim SOD ini ditetapkan sebagai jumlah enzim yang ternyata dapat menghambat 50% fotoreduksi NBT. Selanjutnya polifenol oksidase atau PPO. Aktivitas untuk pengujian aktivitas enzim PPO ini ditentukan secara spektrofotometrikal juga berdasarkan penjabaran Soliva et al. 2000. Yang mana metodenya kita gunakan 100 mikrolit ekstrak enzim yang kemudian dicampurkan dengan 1900 mikrolit potasium fosfat buffer 0,1 molar pada pH 7 yang mengandung katechol sebagai substrat. Dan untuk peningkatan pada absorbansinya kita ukur pada panjang gelombang cahaya 410 nanometer. Selanjutnya fenilalanin amonia liase atau PAL. Untuk pengujian aktivitas PAL ini ditentukan dengan mengukur produksi asam sinamat sebagaimana yang dijelaskan oleh De Chin-ha et al. 100 ml ya kita ambil untuk metodenya. Kita ambil 100 mikrolit ekstrak enzim yang kemudian ditambahkan ke dalam 100 mikrolit buffer ekstraksi. Kemudian ditambahkan juga 500 mikrolit L-fenilalanin 10 mmol dan 400 mikrolit air silang ganda atau air destilasi. Nah, campuran tersebut lalu kita inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. Reaksi tersebut kita akhiri dengan menambahkan 500 mikrolit HCl 6 molar untuk menguji kadar asam basanya. Absorbansi pada 290 nanometer kita tentukan sebagai pengukur produksi asam sinamat. Selanjutnya, pengukuran total protein. Pada metode pengukuran total protein ini, untuk mengukur konsentrasi proteinnya, ini ditentukan dengan mengikuti metode uji Bradford atau metode kolorimetri, ya, metode pengukuran warna. Adapun tahapnya kita ambil 50 mikrolit ekstrak enzim ya, yang kemudian dicampur dengan 2,5 ml dari 0,01% komesi berlian blue G250 yang di dalamnya terkandung etanol 4,7% dan asam fosforik 8,5%. Lalu absorbansi kita catat setelah pengangkatan warna protein selama 2 menit pada panjang gelombang cahaya 595 nanometer. Kadar proteinnya kita ukur dengan membandingkannya menggunakan bovine serum albumin atau BSE dengan kurva standar. Kemudian penentuan antioksidan dan enzimatik. 21 hari setelah subkultur, kalus 0,1 gram yang dibeku keringkan kita homogenisasikan dalam 20 ml metanol 80% yang diencerkan. Lalu kita sanitasikan pada suhu 25 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah itu, kita sentrifuge pada kecepatan 15.000 kali gravitasi pada suhu 4 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah disentrifuge, supernatannya dikeringkan dengan mesin vakum evaporator atau evaporator vakum. Lalu kita pisahkan ke dalam 1 ml metanol
dan digunakan untuk penentuan senyawa fenolis. Total kadar fenol diukur dengan metode Volin C1 dan dihitung dari kurva kalibrasi yang disediakan menggunakan asam galat. Total kandungan flavonoid diperkirakan sebagai padanan rutin yang satuannya dinyatakan dalam miligram rutin gram min 1 pangkat min 1 dry weight atau DW. Selanjutnya pengujian ekstraksi taksan dan analisis HPLC. Pertama-tama kita ambil dalam metode ini, metode ekstraksi taksan ya, kita ambil kali 1 gram yang dibeku keringkan, lalu kita rendam ke dalam 50 ml metanol atau air ya, dengan perbandingan 90/10, lalu kita kocok selama 16 jam. Kemudian taksannya kita ekstrak 3 kali dengan 20 ml metilen klorid dari fase organik dengan memisahkan fase cair ke dalam corong pemisah. Kemudian setelah diekstrak, metana atau metilena kita hilangkan dengan cara penguapan di bawah vakum. Dan ekstrak padat yang tersisa kita larutkan kembali dalam asetonitril untuk analisis HPLC selanjutnya. Adapun alat kromatografi ya, ini alat kromatografi cair yang digunakan ini terdiri dari separation module atau ruang pemisah 2695 USA dan juga dual absorbance detektor atau detektor absorbansi ganda 2487 USA yang digunakan untuk analisis HPLC. Dan autosampler yang dilengkapi dengan loop 100 mikroliter digunakan untuk injeksi. Adapun akuisisi dan integrasi data yang dilakukan, kita analisis dengan software Millennium 32 byte. Uji kromatografinya ini dilakukan pada 25 cm x 4,6 mm Eurosphere 100 5C18 kolom analitik dengan parakolom sebagaimana yang disediakan oleh Knaurer, perusahaan Knaurer Berlin-Jerman. Uji ini menggunakan fase elisi terbalik dengan sistem gradient dengan air swilling sebagai pelarut A dan asetonitril sebagai fase organik sekaligus sebagai pelarut B-nya juga. Laju aliran yang digunakan adalah 1 mili min pangkat min 1 dan dalam sistem larutan gradien linear 90% selama 5 menit, turunkan menjadi 20 menit selama 30 menit dan kemudian disimpan 5 menit. Lalu NCR untuk masing-masing taksans termasuk taksol 10 diasetil baktatin 3 baktatin 3, 10 diasetil taksol dan cefalonamin secara terpisah disiapkan dalam asetonitril murni dan kemudian dihancurkan untuk merencanakan kurva standar dalam kisaran konsentrasi 1 sampai 100 mikrogram mili pangkat min 1. Nah, kemudian puncak serapan pada kromatografinya kita pantau pada panjang gelombang 230 nanometer. Adapun volume injeksinya 20 mikroliter dan suhu yang dipertahankan adalah 25 derajat Celcius. Semua suntikannya diulang 3 kali. Yang terakhir, analisis statistiknya ini menggunakan percobaan faktorialnya ya dulu. Percobaan faktorialnya ini menggunakan desain acak lengkap atau completely randomized design atau CRD yang dilakukan dalam 3 rangkap untuk semua percobaan. Sedangkan datanya ini menggunakan uji ANOVA, analisis varian, yang menggunakan software SAS versi 9.1 SAS Institute Carry NC USA. Nilai rata-rata yang dianalisis dengan uji rentang berganda Duncan ini perbedaannya atau perubahannya ini dianggap signifikan secara statistik pada P di bawah P lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan morfologi pada kalus. Perubahan morfologi pada kalus ditandai dengan berubahnya warna pada kalus.
di mana semula kalus berwarna hijau agak tua, menjadi hijau kuning kecoklatan atau sedikit pucat. Pada penelitian ini diberikan perlakuan berupa pemberian glukosa dan SA. Glukosa sendiri diberikan dengan kadar 0%, 1%, 2%, dan 3%. Nah, dari pemberian glukosa dan SA tersebut, diketahui persentase pemberian glukosa secara atau sebanyak 3% merupakan persentase tertinggi karena viabilitas sel menurun secara signifikan ketika konsentrasi glukosa semakin meningkat. Nah, glukosa sendiri ini dapat menyebabkan degradasi pada sel dan menurunkan pertumbuhan sel dan proliferasinya. Nah, selanjutnya yaitu penginduksian hidrogen peroksida. Dalam penelitian ini, hidrogen peroksida diinduksi untuk meningkatkan konten MDA dan meminimalisir terjadinya degradasi pada membran sel. Karena apabila sel tersebut mengalami stres osmotik secara berlebihan, ketika tingkat stres sel tersebut sangat parah, maka sel tersebut dapat terjadi radikal bebas yang diproduksi secara cepat. Nah, selain itu juga dapat menghasilkan degradasi molekular yang lebih besar, termasuk penghancuran protein dan enzim antioksidan. Selanjutnya saya akan membahas tentang aktivitas enzim antioksidan. Terjadinya kerusakan oksidatif dalam sel yang stres akibat terjadinya oksidasi. Peran dari enzim antioksidan ini terhadap kelangsungan hidup tanaman dalam beradaptasi selama tanaman tersebut mengalami stres secara oksidatif. Enzim antioksidan ini biasanya berupa SOD dan perioksidase. Semakin stres tanaman karena pengaruh glukosa atau kadar glukosa yang sangat tinggi, maka sel tanaman tersebut akan semakin parah mengalami stres. Peran dari enzim antioksidan ini merangsang atau membantu pemproduksian radikal bebas yang cepat. Jadi, sel tersebut mengalami radikal bebas yang sangat tinggi. Dengan adanya enzim antioksidan ini, diharapkan dapat mengurangi terjadinya radikal bebas pada sel tersebut. Enzim antioksidan ini salah satunya berupa SOD, yang merupakan enzim antioksidan yang memiliki peran dalam mendetoks kation yang berfungsi sebagai pertahanan sel dalam menghadapi resiko pembentukan radikal bebas hidroksil dengan merubah radikal superoksida ke hidrogen peroksida dalam sitosol, kloroplas, dan mitokondria. Selanjutnya, yang keempat, hasil kandungan total fenolik dan flavonoid dan aktivitas PPO dan PAL. Dilihat dari gambar di samping, ini kandungan total fenolik dan flavonoid pada kalus T. bacaca meningkat secara signifikan dengan stres osmotik yang dipicu oleh tingginya konsentrasi glukosa dalam medium. Dari total fenolik dan flavonoid tertinggi, ini dapat diamati pada konsentrasi glukosa 3%. Dan untuk pretreatment SA, secara signifikan mengalami penurunan kandungan fenolik dan flavonoid. Ini bisa dilihat di grafik yang berwarna merah. Fenol dan flavonoid adalah sekelompok SM yang produksinya dapat mekanisme pertahanan penting dalam mengurangi stres oksidatif dan mengurangi efek selanjutnya. Selanjutnya, untuk hasil aktivitas PAL dan POL dapat dilihat di pada gambar grafik di samping. Aktivitas PAL dan PPO meningkat dengan konsentrasi glukosa yang lebih tinggi dan menurun pada pretreatment SA. PAL adalah enzim kunci dalam pembentukan senyawa fenolik. Stres oksidatif yang lebih besar disebabkan oleh glukosa dapat menjelaskan produksi yang lebih tinggi dari PAL dan senyawa fenolik sebagai respon antioksidan. Aktivitas PAL yang lebih rendah setelah pretreatment SA mungkin disebabkan oleh peningkatan toleransi kalus terhadap pengobatan glukosa.
Alasan utama untuk browning jaringan tanaman adalah akumulasi dan oksidasi senyawa fenolik yang sering terjadi sebagai respon tanaman terhadap tekanan abiotik dan biotik. Selanjutnya, yang kelima, hasil kandungan taksan dapat dilihat di gambar di samping. Pada semua konsentrasi glukosa, tingkat taksan secara signifikan lebih tinggi daripada kontrol, mencapai puncak pada glukosa 2% dan mengalami penurunan pada konsentrasi glukosa 3%. Untuk yang pre-treatment SA, ini mengalami peningkatan kadar takson dalam semua perawatan dengan atau tanpa glukosa. Penggunaan SA ditambah glukosa menyebabkan peningkatan takson secara dramatis dan semua konsentrasi menjadi tinggi. Untuk tingkat DAB dan bakatin 3 juga mengalami peningkatan yang signifikan pada konsentrasi 2%. Namun untuk 10 DAB tidak berbeda peningkatannya pada glukosa 1% dan 2% dan menurun pada konsentrasi 3%. Untuk yang pre-treatment SA ini mengalami peningkatan pada 10 DAB dan bakatin 3 yang diobati dengan sampel glukosa. Ini terlihat yang paling tinggi adalah pada 2%. Selanjutnya pada gambar di samping ini dijelaskan untuk tingkat 10 DAT dan cefalomanin juga mengalami peningkatan pada konsentrasi glukosa yang berbeda-beda dan mengalami peningkatan pada semua sampel yang ditambahkan SA dibandingkan dengan yang hanya diobati dengan glukosa saja. Untuk jumlah total semuanya dapat kita lihat bahwa yang tertinggi ini terlihat pada kadar taksan, yakni sekitar 650,05 mikrogram gram 1 DW yang dapat diamati pada kombinasi SA dan glukosa 2%. Dalam penelitian ini, produksi taksol memuncak pada glukosa 2% dan mengalami penurunan pada konsentrasi yang tinggi. Dari hasil yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa efek pemberian glukosa dan asam alisilik pada kultur Callus Taxus baccata untuk pertama kalinya dengan menginduksi stres oksidatif dan radikal bebas seperti H2O2. Pemberian glukosa dapat meningkatkan peroksidasi membran lipid dan menurunkan viabilitas sel. Sebagai respon terhadap efek glukosa, kadar senyawa fenolik dan taksan meningkat seiring dengan aktivitas enzim antioksidan. Pengaturan tingkatan oksigen, reaktif spesies, dan toleransi Callus terhadap glukosa mengakibatkan biomasa sel berat segar dan berat kering meningkat. Produksi inkremental dan senyawa fenolik dihambat, dan produksi taksan ditingkatkan secara lambat. Efek asam alisilik dan glukosa pada produksi taksan menunjukkan bahwa dalam aplikasi kombinasi dapat menghasilkan senyawa yang baik dengan biaya yang rendah dalam kultur suspensi bioreaktor induksi komersial. Demikian dari presentasi yang telah disampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.